حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri waddairi waddugyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita berada di bulan mulia, bulan pertama dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram, di mana kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah, kenapa disebut bulan haram? Karena semua amal ibadah, kata beliau, yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Sebaliknya semua amal buruk, kalau tadi amal baik, semua amal buruk yang dilakukan di dalamnya pun dilipat gandakan. Itu kenapa disebut bulan haram. Bulan haram ada 4 Pak ya. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah, udah kita lewatin. Kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab Mudhar antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Kenapa dinisbahkan kepada Mudhar? Suku Mudhar saat itu kalau memasuki bulan Rajab itu mereka sangat mengagungkan, tidak melakukan peperangan, mereka diam di rumah melakukan genjatan senjata, saking agungkannya bulan Rajab. Maka Nabi menisbahkan bulan Rajab kepada suku Mudhar. Jadi bulan ini sudah ada sebelum Islam datang, kemudian diabadikan kembali oleh Islam. Ya, jadi ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sekarang kita berada di dalamnya, kemudian Rajab. Kata Imam Ibnu Jarir, kenapa disebut bulan haram? Karena semua amal
soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan melebihi amal soleh yang dilakukan di luar bulan-bulan haram ini. Sebaliknya, semua amal salah, amal maksiat, amal buruk yang dilakukan di dalamnya pun dilipat gandakan melebihi amal buruk yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Sama seperti seseorang melakukan keburukan di Masjidil Haram berbeda dengan orang melakukan keburukan di luar Masjidil Haram. Sama-sama Baitullahnya, cuma tempatnya beda gitu Pak. Masjidil Haram itu sholatnya saja 1 rakaat berapa Pak? 100.000 ya. Kalau di sini ya hanya 27 derajat saja, tapi di sana lipat gandakan berkali-kali lipat. Itu kenapa? Karena Masjidil Haram termasuk ya ardul haram gitu, tanah haram, tanah yang memang dimuliakan. Begitupun bulan-bulan haram. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi namanya, seorang ulama tabi'in, sebenarnya termasuk mukhadram. Mungkin pernah dengar Pak ya, mukhadram. Mukhadram itu orang yang mengalami masa jahiliyah, kemudian mengalami masa Nabi, masih kafir dia. Nabi wafat, dia masuk Islam. Tidak dimasukkan kategori sahabat, tidak. Tetapi tabi'in, tapi tabi'in yang kategori mukhadram. Kalau dalam ilmu hadis namanya mukhadram Pak ya. Apa Pak? Ya, sekedar ini aja, informasi saja. Mukhadram itu orang yang mengalami masa jahiliyah, kafir Pak ya, mengalami masa Nabi, Nabi wafat, dia masuk Islam gitu. Nah, tetap kategorinya tabi'in walaupun pernah melihat Nabi. Kalau sahabat, orang yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, kemudian dia meninggal pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan mukmin, itu sahabat. Sepakat ini definisinya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Ada orang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, meninggal kafir, sahabat apa bukan Pak? Bukan. Ada orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, Nabi meninggal, kemudian dia masuk Islam, sahabat apa bukan Pak? Bukan. Ada orang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tetapi dia beriman sampai akhir hayatnya, sahabat apa bukan? Bukan. Tetap kategori tabi'in. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni itu semasa dengan Nabi, beriman tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka para ulama memasukkan beliau ke kalangan tabi'in, bukan sahabat, karena tidak pernah liqa, tidak pernah bertemu dengan Nabi walaupun 1 kali ya. Kalau ditanya perbedaannya dengan tabi'in, kalau tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat gitu, dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman juga. Kalau sahabat orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal pun dalam keadaan beriman. Oke, kembali. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Utsman An-Nahdi. Itu beliau mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh atau dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali namanya dalam karya beliau Lataiful Ma'arif. Kata Abu Utsman An-Nahdi, para ulama itu, para sahabat itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Mungkin pernah saya sampaikan apa enggak ini, saya lupa. Para ulama itu, para sahabat itu sangat mengagungkan 3-10 hari.
10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Jadi mereka, para ulama, kalau memasuki 10 hari pertama bulan Muharram itu tancap gas, Pak. Artinya tancap gas ini memakmurkannya dengan memperbanyak ketaatan, memuliakannya bulan ini, 10 hari ini dengan memperbanyak amal soleh, menghindari kemaksiatan dan seterusnya. Kalau ditanya amalan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram ini, ya amal soleh apa saja, tetapi utamanya puasa. Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, itu ya. Puasa paling mulia, paling utama, paling istimewa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Wa afdalu as-shalah, dan salat paling utama, paling istimewa, paling mulia ba'dal faridah, setelah salat fardu adalah salatul lail, gitu ya. Dalam hadis adalah salat malam. Makanya orang yang sering bangun malam itu utamanya di sepertiga terakhir ya. Sepertiga terakhir itu ya jam 3 ke bawah atau jam setengah 3 ke bawah itu. Itu waktu yang menjadi sebab mustajabnya doa. Nabi mengatakan atau ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, doa di waktu kapan yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi menjawab 2, setelah sholat maktubah, sholat wajib, kemudian jaufal lailil akhir, gitu ya, di sepertiga malam terakhir. Dan orang-orang yang melakukannya dikategorikan oleh Nabi sebagai orang-orang soleh, gitu. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Makmurkan sholat malam, makmurkan qiyamul lail, karena itu pekerjaan orang-orang soleh. Jadi kalau ditanya amal apa yang harus dilakukan, ya puasa, gitu. Karena ini amalan paling utama setelah berpuasa bulan Ramadan. Ditanya lagi, kemarin ada yang nanya, bagusnya dari hari apa Ustadz? Ya kalau mampu dari hari pertama 10 hari itu dilakukan. Ya kalau tidak mampu minimal puasa Asyura saja itu, karena yukafirus sanah qablahu ya. Nabi ditanya tentang fadilah, keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram besok, Pak ya. Mudah-mudahan bisa puasa walaupun sunnah. Itu fadilahnya menghapus dosa selama 1 tahun ke belakang. Nabi ketika datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura itu, Pak. Ditanya, kenapa puasa Asyura? Pada hari ini, kata orang-orang Yahudi, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Fir'aun ditenggelamkan bersama tentara dan keluarganya. Maka Nabi Musa pada hari ini puasa, kami pun mengikuti Nabi Musa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka pada saat itu Nabi pun berpuasa, kemudian memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Sahabat protes, ya Rasul, kenapa kita harus sama dengan orang Yahudi? Ya udah, kata Nabi, kalau saya masih ada umur, insya Allah tahun besok saya akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Tetapi sebelum datang Muharram tahun berikutnya, beliau keburu wafat. Maka para ulama mengatakan sunnah berpuasa di bulan di tanggal 9 dan 10. Malah ada hadis itu sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, gitu ya.
berpuasalah sebelum tanggal 10 itu dan setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Itu pilihannya. Kalau mau cari afdol Pak ya, bisa kita lakukan 10 hari itu dari tanggal 1 kemarin, atau tanggal 10-nya saja, bulan hari ke-10 bulan Muharram, atau sehari sebelum Muharram, jadi 9, 10 atau 9, 10, 11 gitu. Kalau kita mau cari afdol, Ustaz saya nggak bisa di hari-hari itu, ya sudah di bulan Muharram tidak apa-apa, karena ada hadis yang umum yang menyatakan bahwa sum al-ashhural hurum gitu ya, sum ashhural hurum gitu. Berpuasalah pada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu hadis umum. Jadi di hari apa saja kecuali hari yang diharamkan Pak ya, seperti hari tasyrik. Betul Dzulhijjah bulan haram, tetapi kita nggak boleh berpuasa di bulan di hari tasyrik. Tetapi setelah itu nggak apa-apa. Atau selain puasa ya memperbanyak sedekah. Kita juga sering mengadakan santunan anak yatim, bagus itu, membahagiakan anak yatim. Karena mohon maaf, 3 hal yang dilakukan Nabi ketika pertama kali berkunjung ke Madinah, hijrah ke Madinah. Ini juga berkaitan dengan hijrah Pak ya, karena Sayyidina Umar ketika memutuskan kalender pertama hijriah itu Muharram, itu ditandai dengan hijrahnya Nabi pertama kali ke Madinah. Hijrah Nabi ada berapa Pak? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 ya. Ya, secara umum 2 lah. Yang pertama ke Habasah, kemudian yang kedua ke Madinah. Pernah ke Taif itu dilempari batu, nggak sempet hijrah. Oke. Oleh Sayyidina Umar ditandai sebagai kalender pertama dalam Islam. Itu 3 hal yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, jihad fisabilillah. Ketika Nabi di Madinah, ya, jihad belum disyariatkan. Jadi mereka menyakiti Nabi, menyakiti para sahabat, menyakiti orang-orang lemah, du'afa dari kalangan kaum muslimin, tidak melawan. Nah, kemudian setelah diperintahkan Allah ke Madinah untuk hijrah, di sanalah para sahabat diizinkan oleh Islam, oleh Nabi untuk berperang. Turun ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Yang kedua, memperhatikan janda-janda, tidak hanya yang muda Pak, yang tua juga, dan juga anak yatim, karena banyak para sahabat yang berperang itu kemudian menjadi syuhada, meninggalkan istri dan anak, yang kemudian menjadi janda dan yatim, sampai Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menanggung armalah itu janda, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur nuhun, rada batuk ya. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat yang lain, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta pemerhati penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Ini yang kemudian dijadikan tradisi di Indonesia sebagai lebarannya anak yatim, ya tidak apa-apa. Ya tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi ini momentum untuk kita mengingatkan diri, memperhatikan mereka. Kalau di tempat saya di Ciputat ada masjid namanya Mujahidin, itu sebulan sekali menyantuni anak yatim itu dari jamaah. Atau di sini berapa bulan sekali? Yaitu sebagai kenapa?
Sebulan sekali, alhamdulillah. Karena memang selain fadilahnya luar biasa, ya siapa lagi yang memperhatikan mereka? Kalau ditanya, gede mana pahala haji yang kedua kali dengan memperhatikan anak yatim? Maka guru kami Pak Ali Mustafa Yakub itu mengatakan, gedean pahala memperhatikan anak yatim gitu. Gedean pahala memperhatikan janda-janda. Kenapa? Karena haji mabrur itu, kalau mabrur Pak ya, balasannya surga, tetapi tidak dijelaskan surganya dengan siapa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, tetapi tidak dijelaskan surganya dengan siapa. Adapun menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, kata Nabi, akan bersama-sama saya di surga. Tentu surganya Nabi bukan surga yang ekonomi Pak ya. Ya surga eksekutif lah, super eksekutif, VVIP. Ya, maka beliau, guru kami Pak Kiai Ali Mustafa, ya cukup berhaji satu kali saja, setelah itu berinfak ribuan kali, karena itu yang dilakukan Nabi. Apalagi dalam keadaan kondisi seperti ini, Nabi itu hanya haji satu kali, umroh 4 kali, padahal punya kesempatan haji minimal 4 kali. Karena haji umroh itu disyariatkan tahun ke-6 Hijriah Pak ya. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, minimal 4 kali, tetapi tidak beliau lakukan. Umroh bisa ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali selama hidup beliau, tetapi tidak beliau lakukan. Beliau lebih mendahulukan, memprioritaskan hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Karena tadi keutamaannya melebihi keutamaan ibadah yang sifatnya pribadi, yang sunnah Pak ya. Kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Maka ada satu kaidah, apa namanya, al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Itu ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual yang sunnah Pak ya. Zakat ada unsur ibadah sosialnya, sholat ibadah individual, tetapi dua ini nggak bisa dibandingkan karena dua-duanya wajib. Yang bisa dibandingkan hanya yang sunnah saja. Menyantuni anak yatim sunnah, haji yang kedua kali sunnah. Mana yang lebih afdal? Menyantuni anak yatim, ini yang bisa dibandingkan. Kenapa? Karena manfaat ibadah sosial itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Maka Nabi sampai mengatakan, laisal mu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Itu tidak sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dianggap imannya itu rusak, nggak baik. Dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dengan apa namanya, pedenya berhaji ulang gitu ya, merasa bahwa itu sesuatu yang lebih baik daripada memperhatikan orang-orang sekitar, malah menjadi dianggap oleh Nabi sebagai orang yang imannya rusak gitu. Ya. Yang kedua, 10 hari yang kedua Pak ya. Mohon maaf, tadi belum selesai. Yang dilakukan Nabi ketika di Madinah, yang ketiga Pak ya, belum Pak ya. Yang ketiga adalah mengajar. Jadi yang pertama al-jihad fi sabilillah, yang kedua menyantuni anak yatim dan memperhatikan janda-janda. Kemudian yang ketiga mengajar. Beliau punya mahasiswa namanya Ahlus Suffah. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak Pak? Ahlus Suffah itu apa namanya, tempat suffah itu, yang pernah haji umroh
itu di emperan Masjid Madinah, agak ditinggikan tempatnya oleh Nabi. Abu Hurairah, alumninya, Abu Darda, banyak, fluktuatif, kadang 400 orang, kadang 80 orang. Nah, Nabi setiap hari mengajar mereka. Maka lahirlah ulama-ulama hadis, lahirlah pakar-pakar hadis yang meneruskan estafet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama di pesantren. Ya, mereka bangun pesantren, kemudian mengkader ulama. Inna dunya mal'unah, kata Nabi. Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat, terlaknat, dan semua yang ada di dalamnya juga terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa-apa yang sama dengan zikir, artinya segala sesuatu yang menjadi sebab ridho Allah, rahmat Allah itu turun. Wa alimun au muta'allimun, luar biasa ini hadis. Dan orang yang mengajar, orang alim, juga muta'allim, orang yang belajar. Jadi keempat orang ini tidak akan dilaknat, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hobinya berzikir, orang yang hobinya melakukan kebaikan, orang yang mengajar, orang alim, kemudian orang yang belajar. Bapak termasuk semua insya Allah. Zikir iya, ya kebaikan iya, mengajar ya mungkin tidak semua, mengajar anaknya minimal Pak ya, dan belajar. Jangan sampai keluar dari 4 kategori ini. Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Makanya pengajar itu, Nabi pengajar ya, itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini. Dalam hadis itu, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin yusalluna ala muallimin nas al khair. Allah, malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya para ulama itu sebenarnya ya bagusnya amalnya banyak gitu ya, gak banyak pun didoakan oleh seluruh langit dan bumi gitu. Makhluk yang ada di langit dan bumi. Ini kelebihan pengajar, kelebihan muallim. Tapi yang ikhlas Pak ya, kalau yang cari dunia ya sama aja. Pengajar yang ikhlas itu didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Oke, yang dilakukan Nabi adalah mengajar, mengkader para sahabat sehingga mereka meneruskan estafet risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini yang dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Banyak, tapi 3 hal ini menjadi fokus beliau. Saya lanjutkan. Ini malah ini mukadimah dulu ya Pak ya, nggak apa-apa. 10 hari yang kedua, kata Abu Utsman An-Nahdi, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Sudah kita lewatin. Itu ada hadis Nabi, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal soleh, tidak ada amal yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, selain amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Amal soleh apa saja? Kalau di Darussunnah kita biasanya puasa dan menghatamkan Quran selama 9 hari itu, karena hari ke-10-nya ya tidak ada amal soleh yang paling baik selain menyembelih kurban kan. Kemudian 10 hari terakhir
yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu idza dakhala al-ashrul awakhir shadda izarahu, kalau memasuki 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus saja ibadah. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, memakmurkan malam-malamnya dengan ibadah, i'tikaf, tilawatul Quran, salat, memperbanyak sujud, sedekah dan seterusnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk i'tikaf di masjid. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir itu ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu. Siapa yang beribadah di dalamnya dan bertepatan ibadah itu dengan Lailatul Qadar, semua ibadah yang dilakukan dilipat gandakan, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Artinya pahalanya itu dilipat gandakan, khairun min alfi syahrin, luar biasa. Ini kenapa para ulama mengagungkan 3-10 hari ini, karena keutamaannya yang luar biasa. Oke, sebelum saya masuk, kita baca satu hadis saja, Pak. Ada yang mau disampaikan? Mungkin 1/4 jam aja, Pak, ya, nggak usah lama-lama. Pembukaan lah. Ada yang mau disampaikan? Ini pada puasa apa enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Yang minimal nanti tanggal 10 lah, atau tanggal 9, 10, 11 gitu. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, saling dengki, saling iri, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bermusuhan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu di atas jualan saudaranya. Paham Pak ya maksudnya? Menjual sesuatu di atas jualan orang lain. Dia sudah menjual dengan harga sekian, tiba-tiba datang yang lebih yang lebih banyak uangnya. Akhirnya dia jual kepada orang yang lebih banyak uangnya, konglomerat misalnya, padahal sudah dijual kepada orang lain. Itu nggak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, hendaknya dia tidak menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan juga ia tidak merendahkannya, menghinanya. Wala yahkiruhu, sama dia juga tidak merendahkannya, menghina, melecehkannya.
wala yakdzibuhu, dan juga tidak mendustakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu kata Nabi adanya di sini, hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau memberikan isyarat kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbim ri'in minasyarri, cukup seseorang itu dikatakan melakukan keburukan atau dinilai melakukan kejahatan, an yahkira akhahul muslim, apabila dia merendahkan kehormatan seorang muslim. Cukup dikatakan orang itu buruk, jahat, apabila dia merendahkan kehormatan seorang muslim. Nah, kehormatan muslim itu harus dijaga, apa ya? Kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haramun, itu haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi 3 hal ini harus dijaga dari saudara kita sesama muslim: darahnya, hartanya, kemudian kehormatannya. Apakah darah itu boleh dialirkan? Boleh kalau sebabnya 3 dalam hadis. Pertama, disebabkan karena berzina. At-thayyib az-zani, itu seorang janda atau duda yang berzina, sudah menikah lah, itu boleh dialirkan darahnya dengan hak Islam. Bukannya haram karena dia sudah bersyahadat, iya kalau tidak berzina. Kalau berzina dengan hak Islam boleh dialirkan darahnya. Yang kedua, orang yang membunuh dengan sengaja, itu boleh dialirkan darahnya dengan dibunuh lagi. Kemudian dalam hadis itu yang ketiga, orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh, itu siapa yang murtad bunuh. Ya tentu melalui proses, Pak, ya, setelah diajak untuk bertaubat dan seterusnya. Selain itu tidak boleh. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Maka Nabi itu pernah marah kepada sahabat mulia Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau ya termasuk kesayangannya Nabi. Pernah saya cerita, Pak, ya? Waktu itu sedang perang, tiba-tiba ada satu musuh lari, nggak tahu ketakutan, mungkin ketakutan, dikejar oleh Usamah itu. Mau kemana kamu? Mungkin ketakutan. Kemudian ketika ingin dipenggal itu, si musuh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tetap dipenggal oleh Sayyidina Usamah. Kawannya yang ikut protes, Usamah bukannya sudah bersyahadat? Iya, dia syahadatnya karena untuk melindungi diri, karena takut saya penggal. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Wa kaifa bila ilaha illallah. Usamah, wa kaifa bila ilaha illallah. Bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid? Ya Rasul, dia itu membaca kalimat tauhid, membaca syahadat bukan karena ingin masuk Islam, karena takut saya bunuh, begitu. Nabi jawabannya, wa kaifa bila ilaha illallah. Bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Bahkan dalam riwayat yang lain tuh, bagaimana engkau bertanggung jawab nanti pada hari kiamat di akhirat dengan la ilaha illallah? Ini maksud saya saking agungnya kalimat tauhid, Pak. Orang kalau sudah masuk Islam,
mau dia kelihatannya pura-pura gitu. Karena kita ini menghukumi sesuatu lahir saja, melalui lahir, Pak ya. Urusan hati, urusan Allah. Saking menghormatinya orang yang masuk Islam. Nabi jawabannya, wa kaifa bila ilaha illallah. Sampai menyesal tuh Usamah. Seolah-olah ingin kafir lagi, kemudian masuk Islam lagi, bersyahadat begitu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau Anda ingin tahu bahwa orang tersebut benar-benar masuk Islam, Islamnya benar gitu, tidak berdusta, belah aja dadanya. Tambah menyesal tuh, tambah nangis begitu Usamah. Belah aja dadanya, lihat apakah betul dia beriman atau berdusta dengan keimanannya. Kemudian istaghfirli ya Rasulullah, kata Usamah, mohonkan ampun kepada Allah. Nah, dari situ kemudian Usamah menyesal. Konon pada masa Sayyidina Ali, beliau tidak mengikuti perang Siffin dengan perang Jamal. Perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Banyak muslimnya kan di situ, Pak ya. Ya, sesama muslim. Kemudian perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidina Usamah tidak ikut perang ini. Kenapa? Karena ingat sabda Rasulullah tadi itu. Menyesal dengan kalimat tauhid itu. Karena dia telah pernah membunuh orang yang membaca syahadat gitu. Ya. Ini maksud hadis ini. Jadi orang kalau sudah masuk Islam harus dijaga hartanya, darahnya, kehormatannya. Insya Allah kalau semua orang mengamalkan hadis ini, Pak ya, di dunia ini aman, Pak. La tahasadu, jangan saling dengki. Ya, Pak. Aman insya Allah. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Orang berani melakukan maksiat, menghalalkan segala cara itu karena boleh jadi faktornya hasud. Melihat orang lain lebih bahagia, rumahnya kok semakin kesini semakin bertingkat begitu. Timbul hasud. Bagaimana caranya agar kenikmatan dia saya ambil, misalnya melakukan hal-hal yang dilarang akhirnya. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Nggak peduli rambu-rambu, dilabrak saja segala sesuatu yang haram itu. Itu karena faktor hasud itu. Boleh jadi awalnya hasud. Dan mohon maaf, hasud ini punya penyakit, mohon maaf, yang disebut dengan ain, Pak. Maka kita harus punya hati yang lapang, Pak ya, agar tidak punya penyakit ain. Melihat orang lain bahagia itu kita juga harus bahagia. Jangan kemudian panas, Pak. Orang yang panasan dalam tanda kutip itu biasanya punya penyakit ain, dan penyakit ain ini bahaya, Pak, mematikan orang itu. Itu kata Nabi, fa innal aina haqqun. Kalau seandainya ada penyebab yang paling banyak membuat orang itu mati, maka penyakit ain adalah penyebab terbanyak itu setelah qada, ya Pak, setelah qada dan qadar. Artinya penyakit mata. Dari mana? Dari orang yang hasud, dari orang yang hatinya penuh dengan rasa dengki, iri. Melihat, ini orang yang punya rasa dengki, Pak ya, digambarkan, melihat anak kecil itu hati-hati tuh. Boleh jadi kena tuh, tiba-tiba anaknya nangis gitu di rumah tanpa sebab, tanpa apa. Boleh jadi kena ain itu. Maka harus ada proteksi orang tuanya. Mendoakan setiap mau tidur atau bangun tidur dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi, wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu aku berlindung kepada Allah untuk anak saya ini misalnya dari syaitanin
hammah, dari keburukan setan dan dari mata yang membinasakan, penyakit mata yang membinasakan. Itu kalau bisa dibaca itu Pak. Untuk diri sendiri juga nggak apa-apa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Karena kita tidak tahu Pak ya, siapa yang punya penyakit hasud kan. Makanya ada orang yang ketat tuh, nggak pernah mau memajang fotonya di medsos atau di Facebook dimanapun, karena takut ada orang yang melihat. Nah, karena ya tidak setiap orang lapang hatinya bersih. Nah, bagaimana kalau Bapak tetap mau memajang gitu foto Bapak ya sebagai tahadus bin nikmah misalnya, maka setiap pagi sering-sering baca doa tadi, atau dalam surat Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasad, diajarkan kita berlindung dari orang yang hasud. Membaca surat Al-Falaq Pak ya. Sunnah setelah sholat itu membaca surat Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Membaca ayat kursi juga disunnahkan setelah sholat. Nah, itu proteksinya. Kata para ulama, tidak hanya orang yang hasud, orang yang takjub juga itu berpotensi menularkan penyakit ain. Penyakit ain itu tiba-tiba mati, tiba-tiba sakit gitu. Tiba-tiba anak nangis, nggak ada sebab, nggak ada apa. Itu penyakit, ciri-ciri penyakit ain. Bagaimana agar kita tidak menularkan penyakit ain itu? Ketika melihat orang mendapatkan kebahagiaan, maka cepat-cepat katakan barakallahu fiik, masya Allah, Allah yubarik fiik. Nah, agar kita tidak menularkan penyakit ain. Melihat mobil, temannya beli mobil, masya Allah, berkah berkah berkah. Nah, katakan seperti itu Pak. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini hasud, la tahasadu wa la tanajashu, jangan menipu, saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memutus tali silaturrahim. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. Oke. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya, merendahkan kehormatannya, kemudian melecehkannya, dan juga tidak boleh mendustakannya. Sebenarnya persoalan ini semua, kata Nabi, bersumber daripada ketakwaan hati. Kalau orang itu takwa, insya Allah terhindar dari semua ini. Orang berani hasud, orang berani melecehkan karena hatinya tidak bertakwa. Itu maksud hadis ini. Hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ya, ini direnungi saja hadis ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan, dan kita berharap masyarakat kita dengan mengamalkan hadis ini menjadi semakin solid, kuat. Kalau kata Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ itu, Islam akan menang kalau kuat kaum musliminnya. Kaum muslimin tidak mungkin kuat kalau tidak bersatu. Tidak mungkin bersatu kalau masih ada hasud, masih saling menipu, masih saling membenci, memutus tali silaturrahim. Dan silaturrahim, mohon maaf, tidak akan muncul, kasih sayang tidak akan muncul itu dari orang yang hatinya penuh dengan kedengkian. Dia hanya akan muncul kasih sayang itu dari qalbun salim, dari hati yang bersih, dari hati yang selalu disucikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah Pak ya? Ini panjang lagi nih kalau disampaikan. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah Isyraq. Pas. حبيبي محمد